Yo, selamat pagi teman-teman. Pagi. Pagi. Kita akan memulai pembahasan tentang tugas kedua terkait sikap PNS yang beraneka dan sikap PNS yang tidak beraneka. Nah, teman-teman, mungkin sudah dibagikan di situ ada dua contoh sikap PNS yang beraneka sama dua contoh PNS yang tidak beraneka. Mungkin bisa disampaikan contoh contoh sikap PNS itu apa saja, lalu nanti kita akan tentukan dari dua contoh PNS yang tidak beraneka ini penyebab masalahnya apa sampai mereka harus melakukan hal seperti itu, lalu solusi untuk kehidupan para PNS kedepannya seperti apa agar tidak timbul lagi sikap-sikap PNS yang tidak beraneka seperti tidak beraneka ini. Lalu untuk sikap PNS yang beraneka, motivasi apa yang bisa kita ambil dari kehidupan mereka? Seperti itu teman-teman. Mungkin bisa dimulai saja langsung ya. Boleh. Boleh ya. Itu kan sudah aku bagi itu. Langsung aja dimulai. Oke, dari aku Dibuka bacakan ya. masing-masing lalu ya coba baca yang itu, yang sikap PNS yang beraneka itu. Ini ada berita 4 PNS di Sekretaris DPRD Jateng terima penghargaan ASN terbaik. Sumbernya dari Google, dari DPRD Jateng prof.go.id. Sekretaris DPRD Urip Sihabudin memberikan penghargaan ASN terbaik kepada 4 PNS di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Penyerahan dilakukan di sela-sela apel pengarahan ASN di lantai 1 Gedung Berlian DPRD Jateng, Senin, tanggal 4 bulan 1 2021. Keempat orang tersebut adalah Endra di bagian umum kepegawaian sebagai ASN terbaik pertama, disusul terbaik kedua Wirdah Ardayana dari bagian keuangan, 3 Irwan Winugroho di bagian humas. Untuk terbaik keempat adalah Dia Heri Sasongko Aji dari bagian persidangan. Masing-masing mereka mendapatkan penghargaan dan uang tunai sebagai apresiasi atas dedikasi terbaiknya dalam melaksanakan tugas. Setiap tahun DPRD Jawa Tengah mengadakan evaluasi berkala. Setiap bulan dikumpulkan dalam waktu setahun. Kami melihat dan menilai dari sekian banyak jumlah pegawai. Semua kami nilai dari aspek integritas, dedikasi, dan ketiga, loyalitas, dan terkait dengan adanya celah atau tidak. Kalau tidak ada, beri nilai tambah. Jelas Urip seusai acara penyerahan penghargaan kepada ASN terbaik. Dia menambahkan dari sekian banyak kategori tersebut, pihaknya memutuskan bahwa dari tiap bagian ada satu terbaik sebagai contoh bagi ASN lain. Dengan harapan 4 indikator yang utama itu diharapkan dari tahun ke tahun jumlah ASN terbaik bisa meningkat. Jadi dari tahun ke tahun harapannya terus bertambah dan suatu saat seluruh pegawai di Sekretariat DPRD Jateng melaksanakan 4 indikator yang saya sebutkan di awal dan semuanya dalam kondisi baik, ungkap pria asal Brebes itu. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut untuk satu lagi contoh sikap PNS yang beraneka. Di sini ada berita yang saya dapat, ada 3 ASN mendapatkan penghargaan karena prestasinya. Di sini ada sumbernya dari Google yang saya ambil. Beritanya seperti ini teman-teman. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Dr. Randus Tatak Prabawanto, BMM, memberikan penghargaan kepada 3 ASN yang berprestasi di lingkungan sekretariat daerah yang diserahkan pada saat apel pagi di halaman Setda Kabupaten Sragen. Tepatnya pada hari Senin tanggal 28 bulan 8 tahun 2017. Dalam sambutannya,
Dr. Randus Tragen Prabawanto ini menyampaikan ketika sebagai ASN harus memahami dan melaksanakan Panca Prasetya Kopri, yaitu yang kedua, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Kita selaku ASN harus profesional, jangan merongrong dan mengkhianati. Kita harus menjaga rahasia dokumen yang ada di lingkungan kita bekerja. Apabila tidak kita jaga, maka negara ini akan hancur. Sebagaimana pada waktu itu, waktu kita dikukuhkan sebagai PNS. Sumpah dan janji yang telah kita ucapkan harus kita pegang teguh. Jangan hanya karena jabatan atau rupiah, rahasia yang ada di lingkungan kita bekerja itu dikeluarkan. Apalagi dokumen-dokumen negara dan dokumen pemerintah. Beliau mengatakan lebih lanjut, apabila ada LSM yang mengganggu, segera laporkan kepada beliau. Karena ada beberapa organisasi masyarakat, baik dalam Kabupaten Sragen maupun luar kota telah memegang dokumen baik. Oleh karena itu, kita jangan mengeluarkan dokumen pemerintah yang tidak kita perlu untuk keluarkan. Sekretaris daerah tersebut berharap sebagai ASN harus mendukung dan loyalitas kepada pimpinan, siapapun pimpinannya, serta kita harus menjaga rahasia jabatan dan negara jangan sampai keluar. Nah, pada kesempatan tersebut dirayakan hari ulang tahun untuk Suwando Esos, Kabak Organisasi Seda Sragen, yang hari ini tepat di usianya yang ke-58 tahun. Itu sebenarnya terlalu dibahas, teman-teman. Namun karena penghargaan di hari ulang tahun hari ulang tahun beliau, ketiga ASN yang berprestasi ini diberikan penghargaan oleh beliau. Jadi mungkin dari saya paparan terkait ASN yang beraneka cukup, mungkin kita ambil 2 saja. Jadi dari Fikri 1 sama dari saya 1. Lalu untuk 2 sikap PNS yang tidak beraneka mungkin bisa dibaca oleh siapa? Dani atau Denis atau Abdillah, silakan. Nanti setelah ini baru kita tentukan. Kita sampaikan gagasan terkait motivasi dan latar belakang masalah yang dihadapi oleh PNS tersebut. Silakan. Baiklah. Untuk yang tidak beraneka, saya bacakan 1. Yang berjudul kerap edarkan sabu di rumah, oknum PNS di Tulang Bawang di borgol polisi. Sumber dari Lampung inews.id. Seorang oknum pegawai negeri sipil berinisial NM berumur 41 tahun di Tulang Bawang, Lampung, ditangkap polisi. Dia ditangkap karena diduga mengedarkan narkoba jenis sabu di rumahnya. Kasatres Narkoba Polres Tulang Bawang, AKP Anton Saputra mengatakan, pelaku merupakan warga Jalan 1, lingkungan Menggala, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Todong warga pakai sajam, pelaku begal di Lampung Utara digerebek polisi. Pelaku merupakan oknum PNS, diduga kuat sebagai pengedar narkoba, ditangkap beberapa hari yang lalu di rumahnya, kata Anton, hari Selasa, tanggal 17 bulan 5, 2021. Anton menambahkan, kasus yang melibatkan oknum PNS ini merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan setelah adanya informasi jika ada transaksi narkoba di wilayah Kecamatan Menggala. Seorang oknum pegawai negeri sipil berinisial NM yang berumur 41 tahun ini di Tulang Bawang, Lampung, ditangkap polisi. Ini sama nih atas bawahnya. Oh, iya. Sudah disiapkan 2 masing-masing itu. Ini ada satu lagi. Siapa yang membacakan yang satu lagi? Ya mungkin dari Abdillah atau Denis. Baik, terima kasih. Silakan, Saudaraku Jeffrey. Oke, saya akan membacakan juga SN dipecat gara-gara mangkir kerja.
Nama aparatur sipil negara ASN dikenakan sanksi, pecat dan diturunkan jabatannya. Penyebabnya bermacam-macam, ada yang mangkir dengan tugas, selingkuh, hingga tersandung kasus hukum. Sekda Jepara Edi Sujatmiko mengatakan 3 ASN di Kabupaten Jepara diturunkan pangkatnya setingkat lebih rendah selama 3 tahun lantaran terbukti selingkuh dan terlibat dalam tindakan kriminal. Sebagai penanda barang curian, selain itu ada 3 ASN lainnya dipecat karena selalu mangkir dan tidak menjalankan tugas sebagai abdi negara. Hukuman disiplin yang dijatuhkan untuk 6 ASN sejak awal 2019 hingga sekarang itu tergolong berat. Sanksi yang diberikan sesuai dengan tindak pelanggaran yang mereka lakukan. Sanksi itu diharapkan bisa menjadi pelajaran diterima jika ada hal yang bertentangan dengan aturan tegas. Hampir setiap tahun ada saja ASN yang dihukum berat. Pihaknya prihatin dengan kondisi tersebut. Efek jerah dari sanksi yang diberikan tidak dijadikan. Pelajaran bagi ASN lain, tahun lalu setidaknya ada 4 ASN yang dijatuhi hukuman berat. 2 diantaranya bahkan dipecat lantaran mangkir dan tidak menjalankan tugas sebagai abdi negara. Sementara saya dijatuhi hukuman penurunan pangkat selama 3 tahun lantaran terbukti bertindak asusila dan menyalahgunakan kewenangan. Tindakan ini bisa menjadi pengingat bagi ASN lainnya. Jangan sampai ada aparatur pemerintah yang melakukan tindakan tidak terpuji. Pihak mengimbau kepada para ASN untuk menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku, tidak perlu neko-neko. Bagi abdi negara yang memiliki kinerja dan dedikasi yang baik juga akan diberikan penghargaan. Mereka yang memiliki dedikasi, loyalitas, dan disiplin dalam bekerja diberikan penghargaan, diantaranya dengan diberikan peningkatan penghasilan, kenaikan pangkat, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya. Mungkin itu sebagai contoh PNS tidak beraneka. Terima kasih kesempatannya. Teman-teman, terima kasih untuk setiap pemberitaan yang sudah disampaikan terkait contoh sikap dari PNS yang beraneka dan tidak beraneka. Di sini mungkin kita akan langsung untuk bahas saja terkait di sini apa namanya yang harus kita tentukan. Yang pertama untuk PNS yang beraneka, boleh tanggapan dari teman-teman, masukan dari teman-teman terkait 2 berita yang tadi. PNS yang beraneka itu kira-kira motivasinya apa untuk kita selaku calon pegawai negeri sipil? Motivasi dari 2 pemberitaan terkait PNS yang beraneka itu kira-kira motivasi apa yang bisa kita ambil? Motivasi seperti apa yang bisa kita ambil dan bagaimana kita menerapkannya di lingkungan kita bekerja? Tentunya di lingkungan kita bekerja selaku orang-orang Basarnas, teman-teman. Jadi kalau menurut saya terkait berita yang tadi saya sampaikan terkait 3 orang ASN yang mendapat penghargaan itu, mungkin bagi saya motivasi yang bisa diambil seperti motivasi yang bisa diambil itu seperti apa ya, mungkin sambil mendengarkan teman-teman bisa sambil menyiapkan yang tadi saya maksudkan seperti kalau untuk PNS yang beraneka bisa disiapkan motivasinya seperti apa dan diterapkan di lingkungan kerja itu seperti apa. Lalu untuk 2 berita terkait PNS yang tidak beraneka itu latar belakang masalah apa yang mereka hadapi sampai mereka harus berbuat hal seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman. Bentar dulu kita untuk PNS yang tidak beraneka itu latar belakang masalahnya apa, lalu solusinya. Seperti itu ya. Oke. Kalau menurut saya untuk PNS yang beraneka itu
motivasinya bagi kita selaku calon pegawai negeri sipil tentunya selaku seorang PNS ataupun selaku calon seorang PNS, nilai-nilai aneka seperti akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, terus anti korupsi harus betul melakukan totalitas dalam artian segala rahasia atau masalah yang kita hadapi di lingkungan pekerjaan cukup sampai di tempat kita bekerja, tidak perlu harus kita bawa ke rumah untuk menjadi sebuah masalah baru sehingga akan menjadi gambaran atau pandangan orang-orang bahwa oh ternyata menjadi seorang PNS itu tidak sepenuhnya baik. Tapi kita harus selaku seorang PNS harus bagaimana menunjukkan loyalitas kita selaku seorang PNS sehingga nilai-nilai aneka yang harus ada bagi seorang PNS itu tertanam melekat dalam kehidupan kita, sehingga dalam bekerja kita bisa menerapkan nilai-nilai aneka itu, baik itu nilai akuntabilitas, nilai nasionalisme, etika publik, sampai pada anti korupsi itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya mungkin demikian dari saya terkait pemberitaan yang saya sampaikan itu, motivasi yang bisa kita ambil. Selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh siapa selanjutnya. Oke, berita yang bacakan tadi ya, 4 PNS yang beraneka. Tadi di sini disebutkan kami melihat dan menilai dari sekian banyak jumlah pegawai, semua kami nilai dari aspek integritas, dedikasi, dan ketiga loyalitas dan terkait dengan adanya celah atau tidak. Dari sini kita bisa menilai bahwa 4 PNS ini melakukan apa yang namanya aneka. Di situ ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dedikasi atau loyalitasnya, juga anti korupsi. Kita sebagai ASN juga harus bisa seperti ini karena nilai-nilai dasar akuntabilitas itu harus kita terapkan. Dan juga di sini dibilang dari sekian banyak kategori tersebut yang memutuskan bahwa dia dari tiap bagian ada satu terbaik sebagai contoh bagi ASN lain. Sebagai contoh bagi ASN lain, dengan kita melakukan penerapan aneka itu kita bisa memberikan contoh pada teman-teman kita, rekan kerja maupun atasan. Jadi sebagai ASN seharusnya kita dapat berintegritas, dedikasi, dan loyalitas yang paling penting. Itu aja sih. Oke. Penyampaian terkait 2 PNS yang beraneka. Oke teman-teman, penyampaian terkait 2 PNS yang beraneka mungkin sudah disampaikan, dan motivasi kita ambil juga sudah disampaikan oleh saya sendiri dan teman kita Fikri. Untuk kelanjutan dengan PNS yang tidak beraneka, mungkin
Dan ide masalah apa yang dihadapi PNS itu sehingga mungkin mereka untuk melakukan hal seperti itu. Padahal mereka tahu bahwa dari mereka adalah seorang PNS. Mungkin Ya. silakan. Ya mungkin mereka dapat melakukan hal tersebut ya karena hukuman yang diberikan oleh pemerintah pun masih kurang tegas. Jadi mereka nggak ragu-ragu untuk melakukan hal-hal tercela tersebut. Mungkin lebih baiknya tuh lebih tegaskan lagi hukuman-hukuman jika ada pelanggaran yang berat. Itu aja sih menurut saya, Mas. Bang. Ya, untuk latar belakang masalah sama sampai ada dan ya, narkoba untuk ya. saudara Bila mungkin bisa dilanjutkan terkait dengan PNS yang tidak beraneka itu masalahnya apa, latar belakang masalah apa yang membuat mereka bisa nekat melakukan hal seperti itu, lalu solusinya apa sehingga mencegah PNS untuk kedepannya melakukan hal-hal yang tidak beraneka. Silakan. Terima kasih Jepri. Mungkin sekiranya kalau untuk PNS yang dipecat gara-gara mangkir kerja, yang pertama penyebabnya selalu mementingkan kepentingan pribadi dibanding urusan pekerjaan. Dan untuk yang ini ya, urusan pelayanan itu akan sangat berkurang drastis pada menutup pelayanannya pada masyarakat. Itu dampak yang paling terlihat dan nampak yang kita lihat sekarang ini. Pada dari itu pentingnya kita untuk menjaga kepentingan pekerjaan itu diutamakan agar tidak sanksi-sanksi yang terkena ke kita. Mungkin itu. Oke, siap. Oke teman-teman, terkait pembahasan contoh Denis mungkin Oke. ada ini. apa contoh sudah kita bahas. Jadi teman-teman terima kasih untuk kita tutup diskusi kali ini. Selamat pagi. Pagi. Oke, Terima kasih. terima kasih. Selamat pagi.